Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Pertama-tama kita mau melihat surat Roma ini. Ya. Kapankah dia ditulis dan dari manakah dia ditulis? Sebab ditulis oleh Rasul Paulus sudah jelas karena dia sendiri sudah memberikan identitasnya dari Paulus, hamba atau doulos Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul, ya, dikuduskan dan sebagainya. Tapi kapan ini ditulis? Nah, tanggal-tanggal yang pasti tentang pelayanan Paulus sangat sedikit. Tetapi ada satu yang bisa memberitahukan kepada kita saat pelayanan Paulus adalah bahwa katanya Galio menjadi gubernur, tiba menjadi gubernur di Korintus. Nah, di Akaya, jadi provinsi Akaya. Nah, dalam catatan sejarah, Galio menjadi gubernur, pergi ke Akaya menjadi gubernur, itu adalah musim panas tahun 51. Jadi itu satu tonggak waktu bagi pelayanan Rasul Paulus. Nah, sesudah Rasul tinggal masih satu waktu di Korintus, di mana dikisahkan di Kisah Rasul pasal 18 ayat 18. Nah, sangat mungkin pada waktu musim semi tahun 52, Rasul dia pergi di situ katanya tinggal dia pergi dari Kaisarea, dia pergi ke Kaisarea dari Korintus ke Yerusalem, kemudian berhenti di Antioquia, dan menghabiskan musim dingin di Antioquia tahun 52. Nah, sangat mungkin juga bahwa kemudian dia kembali ke Efesus pada tahun 53. Dia kembali ke Efesus, itu menandain 3 tahun pelayanannya di Efesus, yang mengajar di sana di ruang kuliah Tiranus. Itu tercatat dalam Kisah Rasul 20 ayat 31. Kemudian di akhir tahun dari 53, 3 tahun berarti 56, dia menghabiskan waktunya di Korintus lagi, 3 bulan dia di Korintus. Itu Kisah Rasul pasal 20 di situ, ayat 3. Nah, dia akhirnya menyelesaikan perjalanannya ke Yerusalem pada spring, yaitu musim semi tahun 57. Nah, jadi di saat inilah diperkirakan surat Roma ini ditulis, Nah, karena katanya ketika dia masih di Efesus, yaitu dia menulis surat Korintus, dia membuat satu tanda bahwa sumbangan dari jemaat di sana untuk Yerusalem belum terlaksana. Tetapi ketika dia menulis Roma, di dalam Roma 15 ayat 26 dikatakan bahwa sumbangan itu telah diserahkan, telah dikirimkan. Nah, berarti bukan di Efesus tetapi di Korintus lah Rasul Paulus menulis surat Roma ini. Dan kapankah itu ditulis? Jadi indikasinya itu adalah awal tahun 57, Jadi surat Roma ini ditulis sekitar awal tahun 57, antara akhir 56 sampai awal 57, karena itu sudah diserahkan katanya. Itu sumbangan dana untuk jemaat di Yerusalem. Dan pertanda bahwa ini surat ini ditulis di Korintus adalah ada Febe, yang adalah orang di sana, yang membawa surat ini, Febe, di pasal 16 ayat 1 dan 2. Kemudian di dalam surat ini juga di pasal 16 ayat 23, Rasul Paulus ada menitip salaman dari Gaius katanya, yang di situ dikatakan mereka tinggal di rumahnya. Nah, Gaius ini orang Korintus,
Gaius ini orang Korintus, jadi Paulus tinggal di rumah Gaius waktu itu. Berarti sangat mungkin bahwa surat ini bukan hanya ditulis di Korintus, tapi ditulis di rumahnya Gaius gitu. Dan kemudian ya, ini kira-kira pertandanya mengenai tempat penulisan dan tahun penulisan. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah surat Roma ditulis sekitar akhir tahun 56, awal tahun 57, dan ditulis dari Korintus, bahkan di rumahnya Gaius, di mana Rasul Paulus nginap di situ. Kemudian Febe adalah orang yang diminta Rasul Paulus untuk membawakan surat, atau sangat mungkin memang Febe mau pergi ke Roma, jadi dititipkan ya surat melalui dia. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan melihat isi dari surat Roma ini. Hari ini kita berusaha untuk menyelesaikan pasal 1. Kita berusaha. Oke, kita lihat sekarang Lilin akan membacakan dari ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Silakan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini aku selalu terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iya, oke. Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan dari Paulus. Ya, ini adalah pengirim surat dari Paulus. Nah, siapakah Paulus ini? Dia doulos, hamba, ya, hamba Kristus Yesus yang dipanggil, ya. Hamba Yesus Kristus, ya, yang dipanggil, yang dikletos katanya di sini. Yang dipanggil, ya, menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Yang dikuduskan, yang disisikan, yang ditetapkan gitu, yang dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah.
Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, tidak ada satu pihak pun yang masih meragukan bahwa ini adalah surat dari Rasul Paulus, ya. Walaupun kelompok liberal mencoba-coba mengutak-ngatik bahwa ini bukan Rasul Paulus lah yang menulis dan lain-lain sebagainya, tulisan ini sudah sangat tegas, ya. Dimulai dengan dari Paulus, ya, hamba Kristus Yesus. Jadi sudah jelas sekali bahwa inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang status dirinya, ya, siapakah dia, identitasnya. Dia adalah Rasul Kristus Yesus, ya, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul, ya. Jadi dia mengingat, ya, selalu mengingat akan panggilannya. Ya, panggilannya dia diutus, ya, untuk pergi memberitakan Injil. Jadi dia dipanggil oleh Yesus sendiri, bukan melalui penginjilan oleh para rasul dan lain sebagainya, tapi dia dipanggil oleh Yesus Kristus sendiri. Kemudian dia dikirim oleh Yesus Kristus sendiri untuk pergi memberitakan Injil, gitu. Nah, Injil itu katanya sekarang dia menjelaskan Injil, ya. Injil itu, ya, dari ayat 2, ya. Dari ayat 2 Rasul Paulus menjelaskan Injil, ya. Injil itu katanya telah dijanjikannya sebelumnya kepada manusia melalui perantaran nabi-nabi yang menulis kitab suci. Tentu yang di sini yang dimaksudkan itu adalah Perjanjian Lama. Jadi Injil itu sudah dijanjikan oleh Allah dalam kitab Perjanjian Lama, ya. Nah, Injil itu, ya, yang ditulis oleh para nabi di Perjanjian Lama itu menuliskan bahwa Allah akan kirim seorang juru selamat kepada manusia. Nah, mengapa mereka disebut Perjanjian Lama, kumpulan tulisan itu? Karena Allah berjanji mau kirim juru selamat. Ini janji Allah, akan kirim juru selamat kepada manusia. Karena manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia tidak mungkin bisa masuk surga karena surga tempat maha kudus. Oleh sebab itu, ya, Allah janji mau kirim juru selamat. Dan bagaimanakah cara juru selamat menyelamatkan manusia? Bukan suruh manusia bayar, ya. Kalau gitu itu bukan kabar baik. Bukan suruh manusia berbuat amal sebanyak-banyaknya, itu juga bukan kabar baik. Tapi kabar baik, Injil itu artinya kabar baik, ya. Di sini dikatakan euangelio, ya. Injil, ya. Jadi euangelion ini, ya, Injil kabar baik ini adalah bahwa manusia punya dosa sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Jadi inilah kabar baik itu. Nah, kabar baik ini sudah dituliskan, artinya janji Allah mau kirim juru selamat memang sudah dituliskan di dalam kitab Perjanjian Lama melalui perantara para nabi. Nah, ini Injil ini, kabar baik ini yang ditulis dengan kitab suci Perjanjian Lama itu tentang anaknya, yaitu tentang Yesus Kristus, ya. Sebagaimana Yesus Kristus dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sudah mengatakan bahwa seluruh kitab Perjanjian Lama tulis tentang dia. Jadi ini tentang anaknya yang menurut daging, ya, diperanakkan. Menurut daging, ya, diperanakkan dari, ya, keturunan Daud. Jadi menurut daging, ya, itu diperanakkan, ya, katanya, ya. Di sini disebut genomeno, ya. Jadi datang, ya, atau gen itu muncul, ya, dari keturunan Daud, ya. Jadi itulah sebabnya di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 begitu penting. Di situ menuliskan bahwa inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, karena sudah dituliskan dengan sangat jelas bahwa dari keturunan Daud lah akan datang, ya, seorang juru selamat. 2 Samuel pasal 7 ayat 16 dengan jelas mengatakan itu, bahwa juru selamat akan datang dari keturunan Daud, ya. Nah, kemudian katanya, sedangkan kalau menurut roh, ya, menurut roh itu lain lagi. Menurut roh dia adalah anak Allah. Nah, itu dibuktikan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi menurut daging dia keturunan Daud, sedangkan menurut roh dia adalah anak Allah. Dan menurut daging dia keturunan Daud itu bisa ditelusuri dari kelahirannya melalui Yusuf Maria. Sedangkan menurut roh dia adalah anak Allah, itu bisa ditelusuri atau bisa dibuktikan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Ya, jadi ini sesuatu yang bersifat faktual. Ya,
Kalau menurut daging dia keturunan Daud, ya tinggal disusur aja, ya, tinggal ditelusuri gitu. Dan sedangkan menurut roh dia adalah anak Allah, itu tinggal dibuktikan melalui kebangkitannya, dari antara orang mati, bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dia berkuasa atas kematian, atas maut. Yesus Kristus, dia Tuhan kita gitu. Dia bukan nabi, tetapi dia Tuhan kita. Tuhan, dia Allah. Nah kemudian katanya, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Ya, jadi Rasul Paulus menuliskan bahwa dengan perantaraannya dia menerima karunia, ya, jabatan rasul. Jadi jabatan rasulnya itu adalah dia terima langsung dari Tuhan Yesus, ya. Nah, untuk apa? Jabatan rasulnya itu untuk apa? Untuk menuntun semua manusia, semua bangsa, supaya mereka percaya. Nomor satu, supaya percaya kepada Yesus Kristus, bahwa dia adalah juru selamat, bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah Tuhan kita. Nah, percaya itu, bahwa dia juru selamat kita, yaitu bahwa dia dikirim datang untuk dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Karena tidak ada jalan untuk menyelesaikan masalah dosa manusia selain Yesus Kristus, selain juru selamat datang dihukumkan untuk menanggung manusia. Nah, kita percaya bahwa dia adalah juru selamat, percaya bahwa dia adalah anak Allah, ya. Hanya Allah lah yang dapat menyelamatkan manusia, karena hanya dialah yang tidak berdosa. Dan kemudian percaya bahwa dia adalah Tuhan dan taat kepada namanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang percaya yang tidak mau taat itu adalah orang percaya yang akan menghasilkan lebih banyak masalah daripada hal yang benar, yang baik, ya. Kalau percaya tidak mau taat, ya, itu akan merugikan Tuhan, itu akan menyebabkan nama Tuhan dipermalukan, menyebabkan nama Tuhan dihujat orang. Ya, kalau ada murid Tuhan yang mau menjadi murid Tuhan tapi tidak mau taat kepadanya, itu akan menyebabkan banyak malapetaka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah jikalau hari ini kita orang percaya, maka kita harus taat. Ya. Taat apa? Taat kepada firman-Nya. Ya. Taat kepada aturan berjemaat, ya, di dalam firman-Nya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus di sini, kamu juga termasuk di antara mereka. Ya, katanya, kamu juga termasuk di antara mereka. Maksudnya orang Roma termasuk di antara mereka, yaitu yang harus percaya dan taat. Ya. Orang Roma juga harus taat. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Nah, orang Roma, kamu sudah dipanggil menjadi milik Kristus. Dengan apakah orang Roma itu dipanggil? Ya, apakah dengan loudspeaker gitu? Ya, dengan apa gitu? Dengan surat, ya. Dengan Injil. Dengan Injil lah orang Roma itu dipanggil menjadi milik Kristus. Pemberitaan Injil itu adalah pemanggilan orang berdosa. Itulah sebenarnya di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, seorang raja ingin mengadakan pesta dan dia suruh pembantunya untuk pergi keluar, katanya, ya. Pertama dia panggillah undangan-undangan itu, undangan-undangan, ya. Tetapi kemudian katanya undangan-undangan nggak mau masuk ini, nggak mau datang, katanya. Kemudian kata raja itu begini, pergilah ke jalan-jalan di mana di lorong-lorong, panggillah mereka. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pakai apa kita panggil? Pakai loudspeaker, pakai toa gitu? Ya enggak, ya. Kita memanggil dengan Injil. Pemberitaan Injil kemana-mana, ke seluruh pelosok dunia, itu adalah panggilan Allah. Panggilan Allah, ya, untuk menjadi milik Kristus. Barang siapa yang percaya, barang siapa yang memberi tanggapan atas panggilan itu, maka dia akan menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, katanya, yang dikasihi Allah. Ya, orang yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil, ya, dipanggil melalui Injil dan dijadikan orang-orang kudus. Ya, ketika kita dipanggil oleh Injil, ya, kemudian kita bertobat dan percaya, maka kita menjadi orang kudus. Karena apa? Karena berarti kita setuju, ketika kita mengaminkan, berarti kita setuju Yesus dihukumkan menggantikan saya.
dan sekarang saya menerima kasih karunia-Nya, saya hidup baginya. Jadi dia mengambil alih posisi saya yang berdosa, dan sekarang saya ambil, dia berikan kepada saya posisinya yang kudus. Oleh sebab itu, saya telah menjadi orang kudus, ya. Orang Roma telah menjadi orang kudus, ya. Jadi orang Korintus juga sudah menjadi orang kudus yang percaya kepadanya. Orang Efesus juga sudah menjadi orang kudus. Jadi kalau hanya orang tertentu yang menjadi orang kudus karena pangkat ini diberikan oleh gereja, itu sebuah kesalahan gitu. Ya, jadi setiap orang yang menerima panggilan, memberi respon terhadap panggilan Injil, dan ya yang bertobat dan percaya tentu telah menjadi orang kudus, ya. Nah, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, kepada orang yang sudah dikuduskan, kepada orang yang telah memberi respon terhadap panggilan, maka kasih karunia Allah akan menyertai kita. Bukan membuat kita jadi kaya, ya, tetapi menyertai kita. Itu sudah lebih dari cukup, ya, bahwa kita disertai. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dari ayat 8 di situ dikatakan, ya. Nah, kata Paulus, dia mengucap syukur kepada Allah, ya, atas orang Roma, ya, sebab ya telah tersiar kabar tentang iman mereka, iman orang jemaat di Roma. Karena begini, kelihatannya jemaat Roma ini tidak didirikan oleh siapa-siapa, tetapi didirikan oleh orang awam yang memberitakan Injil, ya. Yang memberitakan Injil. Rasul belum sampai ke situ, bahkan Rasul Paulus belum sampai ke situ, ya. Karena Allah yang katanya, kulayani dengan segenap hatiku, ya, dalam pemberitaan Injil itu, ya, katanya adalah saksi bahwa Paulus selalu berdoa untuk mereka. Ya, kalau kita selalu berdoa untuk seseorang, ya tentu Tuhan tahu, Tuhanlah yang jadi saksi, kata Rasul Paulus, bahwa dia ya berdoa kepada untuk mereka, ya. Nah, aku berdoa, katanya, semoga ya oleh kehendak Allah satu hari aku bisa mengunjungi kamu. Nah, di sini membuktikan waktu Rasul Paulus tulis surat ini, dia belum sampai ke Roma, gitu. Sebab aku ingin melihat kamu dan memberikan karunia rohani kepada kamu guna menguatkan kamu. Jadi maksud Rasul Paulus, saya ingin datang dan saya ingin mengajar kalian, ya. Saya ingin melengkapi kalian dengan karunia rohani. Saya ingin supaya kalian menjadi orang Kristen yang penuh pengertian. Saya ingin supaya membagikan kepada kalian, ya, apa yang saya tahu, apa yang saya bisa. Jadi untuk melengkapi mereka, memberikan kepada mereka karunia rohani, ya. Dan supaya bisa menguatkan mereka, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan kemudian turut terhibur oleh iman kita bersama. Jadi supaya Rasul Paulus bilang supaya kita bisa terhibur, ya. Saya terhibur melihat kamu sangat beriman, kamu terhibur oleh imanku juga, ya, oleh semua yang saya sampaikan, saya ajarkan kepadamu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang tidak ada yang lebih menggembirakan, tidak ada yang lebih menghiburkan daripada kita melihat ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya. Kalau kita pergi ke satu daerah, kita melihat orang sana mengasihi Tuhan, sangat mengasihi Tuhan, ya, sangat cinta kebenaran, ya. Mereka tidak menolak pengajaran firman Tuhan yang disampaikan, melainkan mereka menyelidiki, mereka bertanya, mereka menyalakan akal sehat mereka. Itu indah sekali, ya. Tetapi katanya, saudara-saudara, aku mau, katanya, ya, supaya kamu mengetahui bahwa ya aku telah sering yang berniat untuk datang kepadamu. Sekali lagi Rasul Paulus memberitahukan bahwa dia sudah sering ingin ya datang kepada mereka, tetapi hingga kini selalu terhalang, ya. Masih sibuk sekali, ya. Masih ada banyak urusan di daerah Asia yang harus diselesaikan. Memang dia sangat ingin pergi ke Roma, tetapi ternyata selalu ada halangan, katanya. Nah, seperti juga, ya, katanya, ini di bangsa-bangsa bukan Yahudi yang lain, ya, dia ingin menyampaikan ya sesuatu kepada orang di Roma di situ. Karena apa? Rasul Paulus berkata bahwa dia berhutang, ya. Dia berhutang kepada orang Yunani, juga berhutang kepada orang terpelajar. Dia berhutang kepada orang non-Yunani. Dia berhutang kepada orang yang tidak terpelajar. Dia berhutang kepada orang Roma juga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berhutang apa? Berhutang Injil. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau hari ini kita tahu Injil,
Injil. Jikalau hari ini kita sudah diselamatkan, sementara ada orang di sekeliling kita yang belum diselamatkan, tetangga kita kah, siapakah, ya, kita berhutang Injil kepada mereka. Kita sepatutnya memberitahukan kepada mereka Injil keselamatan sehingga mereka bisa diselamatkan. Ya, sanak famili kita perlu mereka mendengarkan Injil keselamatan supaya mereka sungguh-sungguh ya bisa dilepaskan dari cengkeraman maut. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah Rasul Paulus berkata bahwa dia berhutang, ya. Dia berhutang sekali kepada orang Romawi karena dia ingin supaya mereka diselamatkan lebih banyak lagi dan mereka juga mengerti kebenaran yang disampaikan olehnya. Oke pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, kita lanjutkan lagi ke dalam pembahasan ayat 16 dan 17. Nah, sebab aku mempunyai keyakinan, kata Rasul Paulus, ya, mengapa dia sangat ingin pergi ke Roma dan mengapa dia mau bayar hutang kepada semua orang, yang dimana dia merasa berhutang, dia merasa bertanggung jawab untuk memberikan Injil kepada mereka. Kalau seseorang merasa bertanggung jawab untuk memberikan Injil kepada orang lain, maka jikalau itu belum sampai, itu adalah sebuah hutang. Nah, kata Rasul Paulus katanya, sebab aku mempunyai keyakinan katanya, yang kokoh dalam Injil. Nah, karena Rasul Paulus mempunyai keyakinan dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi begini pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Karena Rasul Paulus sangat yakin bahwa manusia hanya dapat diselamatkan melalui Injil. Dan tidak ada cara lain manusia bisa diselamatkan selain dengan Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah satu pukulan yang mematikan bagi usaha iblis untuk menyesatkan dan mengangkangin manusia. Injil itu adalah kekuatan Allah. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia ya terancam dihukum oleh Allah. Dan iblis sangat bahagia dengan itu, karena iblis juga terancam. Iblis adalah malaikat yang jatuh ke dalam dosa, tapi tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Dan iblis terancam juga untuk dihukum oleh Allah. Oleh sebab itu iblis sangat senang dia punya teman. Karena manusia juga terancam dihukum karena manusia berdosa. Mengapa manusia berdosa terancam dihukum? Karena Allah pribadi yang maha kudus. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi bagaimanakah manusia itu diselamatkan? Manusia diselamatkan melalui Injil. Nah, karena manusia tadi ada di dalam dosa bersama dengan iblis, maka manusia semakin berbuat dosa, dia semakin masuk dalam jerat iblis. Dan bagaimanakah manusia itu bisa dilepaskan? Manusia hanya dapat dilepaskan dari iblis, dari ikatan dosa, yaitu melalui Injil saja, yaitu melalui mendengarkan berita bahwa Yesus Kristus telah dihukumkan menggantikannya, dan bahwa dia melalui mengaku dirinya orang berdosa dan percaya kepada Yesus saja, percaya bahwa Yesus telah menggantikan dirinya dihukum. Nah, melalui percaya inilah dia dilepaskan, dia dibebaskan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ya. Nah, Injil inilah yang menyelamatkan orang. Jadi berita ini, berita yang menyatakan bahwa Yesus Kristus dihukumkan di atas kayu salib menanggung dosa manusia, dan barang siapa yang mengaku dirinya orang berdosa dan percaya kepadanya, dan orang itu akan terbebaskan. Orang itu menjadi orang kudus, orang itu akan mendapatkan kepastian masuk surga. Nah, berita ini sangat menggentarkan iblis. Karena apa? Iblis akan kehilangan banyak teman, ya. Banyak manusia akan diselamatkan. Dan ini adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, bukan menyelamatkan orang dengan cara seperti yang diajarkan oleh Calvinis, ya itu tidak benar, ya. Bahwa orang sudah ditetapkan jumlah orang masuk surga, jumlah orang masuk neraka sejak di dalam kekekalan dalam satu dekret gitu. Ya, bahwa Allah sudah menetapkan, sudah dipredestinasikan ya sejumlah orang di Papua sana, berapa yang masuk surga, berapa masuk neraka, sudah dipredestinasikan dalam satu dekret Allah dalam kekekalan. Nah, itu tidak benar ya. Itu bahkan teologi demikian bahkan menyebabkan orang jadi kehilangan semangat untuk menginjil.
Mengapa? Ya kalau orang Papua yang sudah pasti masuk surga itu jumlahnya sudah fix gitu ya, sudah pasti. Kalau kita pergi memberitakan Injil dengan rajin juga tidak akan tambah, dan kita tidak pergi beritakan Injil juga tidak akan mengurangi orang masuk surga. Lalu untuk apa kita pergi memberitakan Injil kalau pengajaran Calvinis itu benar? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu ya kita tidak bisa percaya pengajaran itu. Oleh sebab itulah maka saya tidak mau jadi seorang Calvinis ya. Saya tidak mau karena saya tahu itu tidak benar. Nah, tetapi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi tuntutannya adalah apa? Percaya ya, percaya. Kita harus percaya ya, bukan melalui perbuatan ya. Oleh sebab itu tidak ada merit, tidak ada jasa di pihak kita. Karena yang dibutuhkan hanyalah apa? Percaya katanya. Pertama-tama orang Yahudi, ya jelas karena Injil itu ya diberitakan pertama untuk orang Yahudi dulu ya. Tetapi juga untuk orang Yunani. Sebenarnya di sini hanyalah orang Yahudi dan orang Helenis gitu. Ya adalah orang non-Yahudi gitu. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Sebab di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Ya, kebenaran Allah yang apa? Yang bertolak dari iman, yang dasarnya adalah iman maksudnya ya. Yang dasarnya adalah iman dan juga memimpin kepada iman dan berjalan ya, yang juga berjalan ya sesuai dengan iman. Dan seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi melalui percaya kepada Yesus Kristus saja, bukan melalui perbuatan, apalagi melalui surat pengampunan dosa. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Roma pasal 1 ayat 17 ini menyentakkan Martin Luther ya pada tahun 1517 sehingga dia tersentak dan dia tahu bahwa tidak mungkin manusia bisa masuk surga melalui secarik kertas yang dibuat oleh pada masa itu ya untuk menggalang dana untuk membangun gereja di kota Roma ya. Itu Martin Luther tersentak oleh ayat ini. Tidak mungkin katanya ya. Tidak mungkin. Oleh sebab itu pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya, kita diselamatkan atas dasar apa? Atas dasar iman. Ya, bertolak dari mana keselamatan kita? Bertolak dari iman. Ya, dan memimpin kita kemana? Bagaimana perjalanan iman kita? Ya, memimpin kepada iman. Artinya imanlah dasarnya. Dan imanlah juga jalannya. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Oke pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Nah sekarang ya Lilin akan melanjutkan membaca dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-32. Silakan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak dari matanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka bala
balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Oke, pendengar yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, sekarang Rasul Paulus setelah dia menyatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan manusia dari keadaan manusia yang bejat, yang sudah pasti akan binasa, dengan sekarang menguraikan bahwa sekarang Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Roma tentang kehebatan Injil yang sanggup menyelamatkan itu. Coba kita lihat di sini dikatakan pertama-tama jadi itu murka Allah menyala-nyala. Mengapa diperlukan Injil untuk menyelamatkan? Pertama, karena murka Allah menyala-nyala dari sorga atas kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi kefasikan, fasik itu ungodly, Orang fasik itu artinya orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang tidak berbakti kepada Allah. Jadi orang fasik, Dan katanya orang fasik, kefasikan dan kelaliman. Fasik sama lalim ini adalah sesuatu yang biasanya satu pasang. Barang siapa yang tidak percaya ada Allah yang nanti akan menghakimi manusia dan lain sebagainya, yang tidak berbakti kepada Allah yang benar, Allah yang benar, tapi Allah-alahan begitu, itu biasanya akan jadi lalim, gitu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya membaca sebuah buku yang The Rape of Nanking yang dikarang oleh seorang wartawati yang orang Tionghoa yang mengisahkan bagaimana Jepang menyerbu kota Nanking dan membunuh sekitar 400.000 orang, 400.000 orang, memperkosa ratusan ribu perempuan. Jadi di akhir dari buku itu dikatakan mengapa bisa sedemikian kejam, itu mengapa Jepang bisa sedemikian kejam. Kekejamannya luar biasa sekali, tentara Jepang itu tiap hari itu mereka berlomba, hari ini berhasil memancung berapa orang Tionghoa waktu itu, hari ini bisa memancung berapa. Jadi kekejaman yang luar biasa sekali. Ada yang bilang hari ini saya memancung 1.000 orang. Wah, yang temannya bilang kamu kalah, saya memancung 1.000 lebih gitu. Jadi betapa Kemudian dokter-dokter muda dari Jepang dari Universitas di Tokyo dibawa ke Nanking di sana. Jadi orang Tionghoa itu diikat di pohon lagi hidup-hidup Kemudian itu dosennya itu Black itu orang yang sedang hidup-hidup itu mulutnya disempal jadi nggak bisa teriak, jadi periksa dia punya jantung, periksa dia punya hati begitu untuk mengajar kepada murid-muridnya sampai orang itu mati gitu. Jadi betapa kejamnya luar biasa. Bahkan di Kalimantan Barat ada monumen di Mandor itu yang mengingatkan orang pada bagaimana waktu Jepang masuk ke Kalimantan Barat, orang-orang semuanya yang ternama, yang terkenal, yang agak kaya semuanya itu dikumpulkan dan dikubur hidup-hidup di satu lokasi yang namanya Mandor. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi dunia sekarang mulai melupakan kekejaman Jepang karena
karena ini duitnya banyak mungkin ya. Yang saya herankan itu adalah iblis bisa bekerja sedemikian rupa ya. Jadi yang salah itu, yang kejam itu sepertinya Amerika yang menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki, bukan Jepang gitu ya. Padahal siapa yang memulai peperangan itu, dan betapa kejamnya Jepang sudah bertindak sekian tahun ya, dia sudah harus dihentikan. Nah, di ujung dari buku itu ya, ditulis oleh penulisnya, dia berkata apa? Mengapa Jepang bisa begitu kejam? Kuncinya adalah karena mereka tidak percaya ada Allah pencipta langit dan bumi, yang seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Mereka percaya bahkan mereka adalah keturunan dewa Shinto ya. Jadi mereka melaksanakan, melampiaskan keinginan dewa Shinto yang ya adalah membunuh orang ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat di sini ya. Kelaliman dan kefasikan itu adalah hal yang sepasang. Barang siapa yang tidak percaya ada Allah ya, maka ya tidak mempunyai hati nurani, tidak takut nanti satu hari akan dihakimi ya, karena dia tidak percaya ada Allah. Oleh sebab itu dia berani berbuat apa saja ya, dia berani melakukan kejahatan yang sejahat-jahatnya. Nah, katanya, kelaliman manusia yang menindas kebenaran ya. Kelaliman, kefasikan dan kelaliman manusia pasti menindas kebenaran dengan kelaliman, yaitu menindas kebenaran dengan kekerasan, dengan violent ya, dengan ini tindakan-tindakan anarkis gitu. Jadi menindas kebenaran ya. Kebenaran kalau seseorang mengatakan dia mewartakan kebenaran, dia berargumentasi untuk kebenaran, mestinya tidak melalui kekerasan, mestinya tidak melalui cara anarkis, mestinya melalui argumentasi. Ya, kebenaran dicapai melalui argumentasi. Kebenaran tidak dicapai melalui tindakan anarkis. Ya, kebenaran hanya dapat dicapai melalui akal yang sehat, kepala yang dingin, dan dengan argumentasi gitu. Nah, karena apa yang dapat mereka ketahui katanya begini. Nah, Rasul Paulus di sini berargumentasi ya. Sebenarnya ini orang-orang ini bertindak lalim adalah karena keinginan mereka, karena hati mereka yang jahat gitu. Bukan karena mereka sudah dipilih untuk masuk ke neraka, karena mereka tidak terpilih untuk masuk surga, bukan. Tetapi karena mereka ya tidak mau mengenal Allah. Pertama-tama karena mereka tidak mau mengenal Allah, mereka sengaja tidak mau mengenal Allah. Karena apa? Di ayat 19:20 Rasul Paulus di sini berargumentasi bahwa sebenarnya kalau mereka mau berpikir sedikit saja, mereka bisa tahu ada Allah gitu. Yaitu apa? Dari ciptaan ya. Kita lihat ayat 20 dikatakan ya, sebab apa yang dinyatakannya kepada mereka, apa yang Allah nyatakan kepada mereka, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, apa yang tidak nampak dari Allah, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada apa? Bukan mata, dapat nampak kepada pikiran ya, dari karyanya. Dari karyanya apa? Ya, dari ciptaan gitu, dari karyanya ya, sejak dunia diciptakan, dari ciptaannya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, kalau anda ini mau tahu ya, mengapa kita percaya kepada Yesus Kristus. Nah, itu Dr. Stephen ya ada menyampaikannya nanti setiap jam 10 ya. Setiap jam 10 ini ada argumentasi mengapa kita percaya ada Allah. Nah, Anda bisa setiap Senin jam 10 ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya di sini seharusnya mereka tidak dapat berdalih dari dunia segimanapun juga ada terbukti Allah. Saya kalau nonton National Geography, seringkali saya melihat inilah orang-orang yang dengan sengaja mereka menyangkali Allah. Bayangkan ya, tanpa bukti, tanpa apa, mereka berkata bahwa binatang yang mereka temuin yang agak aneh itu, katanya ini adalah hasil evolusi 6 juta tahun yang lalu. Dari mana dia bisa menghitung itu? Cuman lihat itu binatang ya, bahkan memegangnya saja dia belum pernah begitu. Nah, itu ya mereka sengaja sebenarnya sengaja ini
menyangkali Allah, menyangkali keilahiannya. Padahal pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang di Amerika ada satu kelompok orang Kristen, ilmuwan yang mereka sekarang ini memakai menyelidiki alam ini dan binatang semuanya dan berkata bahwa ini oleh evolusi atau ini by design. Ya, ini by design atau bukan? Ya, misalnya contohnya begini, ya itu tokek cecak gitu yang gede itu ya, itu dia bisa jalan terbalik di atas dek ya, di dek kita itu ya, di plafon rumah kita. Dia bisa jalan terbalik gitu. Nah, setelah diselidiki, dia punya kaki diteropong dengan ya ribuan kali punya ini mikroskop. Itu di kakinya tokek itu ada semacam ini penyedot yang seperti kita nyedot kaca gitu. Kalau kita mau melengketkan sesuatu di kaca, ada penyedot begitu. Nah, sehingga ini tokek ini kalau dia supaya tidak jatuh itu sedot. Nah, itu ada ribuan dalam kaki tokek itu, ada yang kecil-kecil ribuan, itu penyedot semuanya. Tapi penyedot itu bekerja sedemikian otomatis diatur oleh otak dari tokek itu, sehingga ketika dia berjalan itu alat sedot itu bisa lepas dan menyedot lagi setiap dia melangkah begitu. Nah, Anda bisa bayangkan, ini by design atau terjadi secara kebetulan? Oh, saya pikir ya tidak mungkin ini terjadi secara kebetulan. Ini by design katanya. Nah, sehingga Rasul Paulus di sini berkata, sekalipun mereka mengenal Allah ya, sekalipun sudah banyak bukti, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Ya, sebaliknya, ya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap ya. Jadi pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh ya, sehingga mereka akhirnya karena kefasikan ya, jadi karena mereka tidak mau mengakui Allah, tidak mau percaya kepada Allah, maka terjadilah hal-hal yang amoral ya. Maka hal-hal yang amoral mengikuti semua itu. Maka hal-hal yang berdosa mengikuti ya. Nah, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat katanya. Penuh hikmat ya. Bilang binatang ini sekian juta tahun ya, sepertinya mereka berhikmat. Padahal itu sama sekali tidak benar ya. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Nah, yang lebih kasihan itu adalah orang yang dibodohin oleh mereka gitu. Nah, mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan barang-barang yang fana. Nah, kemudian ya sebagiannya lagi ya menyembah pada berhala katanya. Menyembah kepada berhala. Anda bisa bayangkan ya, kami membeli sebidang tanah di Singkawang. Tanah itu di atas gunung gitu kita beli, dan di gunung itu ada batu yang besar sekali ya. Nah, ada penduduk di situ yang datang ke sana membawa sesajian ke batu itu ya, dan kemudian menyembah batu itu. Di zaman abad 21 ini mereka ya tetap ya menyembah batu itu. Bayangkan ya, mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Dibuat patung ya, patung yang perutnya buncit itu ya, dan burung-burung ya, semuanya. Oleh sebab itu ya katanya di sini, maka Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Jadi mereka diserahkan karena mereka memang mau begitu, hati mereka mau begitu. Jadi Allah menyerahkan mereka ke dalam menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Aduh ya, sebab mereka katanya menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Nah, ini dia yang menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dan melupakan penciptanya, bahkan menyembah batu ya yang harus dipuji selama-lamanya, yang seharusnya pencipta yang harus dipuji selama-lamanya, tapi mereka malah menyembah kepada batu, menyembah kepada patung yang mereka buat sendiri. Bayangkan, yang mereka buat sendiri. Nah, karena itu katanya sekali lagi di ayat 26 di sini berkali-kali istilah menyerahkan mereka. Allah menyerahkan mereka kepada nafsu yang memalukan. Ya udah dibiarkan saja gitu. Karena apa? Karena itu memang keinginan hati mereka. Ya, sebab istri-istri mereka ini lesbi ini ya. Istri mereka menjadi lesbi gitu ya. Nah, akhirnya menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar ya, yang ngaco ya. Akhirnya istri-istri mereka menjadi lesbi. Demikian juga
juga suami-suami mereka katanya menjadi gay, menjadi homo di sini ya. Waduh ya, lihat itu, mereka menggantikan persetubuhan yang wajar, laki-laki dengan perempuan menjadi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini ngaconya bukan main. Sekarang ini makin hari makin banyak. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebentar lagi dunia ini akan dipenuhi dengan orang homoseks ya. Sebentar lagi, karena semua negara makin hari makin mengadopsi ya, makin hari makin mengadopsi undang-undang yang memberikan kebebasan kepada mereka. Mengapa? Nah, sejumlah orang Kristen juga jadi ikut-ikutan. Mengapa? Karena mempercayai argumentasi para psikiater yang tidak percaya Tuhan, yang berargumentasi bahwa orang homoseks itu dilahirkan, ya memang sudah begitu. Oh tidak, ya tidak benar. Ya. Di dalam Matius pasal 19 ya, ada orang tidak kawin itu hanya oleh 3 alasan. Pertama, dia dilahirkan cacat. Cacat itu artinya alat seksnya itu tidak berfungsi. Ya, alat seksnya tidak berfungsi. Nah, kemudian ada yang tidak kawin itu ya karena dia dikebiri orang. Ya, yang jadi kasim di istana segala macam biasanya dikebiri. Ya, itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang tidak mau kawin demi kerajaan Allah. Di dalam Matius pasal 19 ada dikatakan itu. Jadi ada 3. Nah, sedangkan homoseks itu bukan orang yang lahir cacat gitu. Homoseks itu adalah alatnya itu berfungsi dengan baik ya. Alatnya itu tokcer gitu loh ya. Cuman salah sasaran saja gitu ya. Nah, dia kayak senjata itu tembaknya itu mantap itu ya. Cuman ini targetnya salah gitu, salah target. Jadi mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mengapa? Karena ya ada kesalahan di otaknya gitu ya. Karena apa? Karena ada ini dosa di kepalanya itu ya. Jadi karena hidupnya yang berdosa, yang tidak mengakui Allah, maka melampiaskan semua hawa nafsunya itu dengan salah, dengan bejat gitu. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sinilah ya. Kemudian dikatakannya di sini katanya dan katanya karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka. Ayat 28, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk ya. Mereka dibiarkan untuk melakukan pikirannya yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Akhirnya makin kacau ya. Apa yang tidak pantas penuh dengan rupa-rupa kelaliman ya, kejahatan ya, keserakahan ya, serakah ya, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Nah, mereka adalah pengumpat katanya ya. Di sini didaftarkan dosa semuanya. Pemfitnah, pembenci Allah ya, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lengkap di sini semuanya, termasuk tidak taat kepada orang tua ya. Nah, tidak berakal ya, tidak setia. Nah, hari ini ya, anak-anak yang tidak taat kepada orang tua makin hari makin banyak. Zaman Rasul Paulus tulis ini aja sudah ada ya, sudah banyak. Apalagi sekarang makin hari makin tidak taat kepada orang tua. Nah, kemudian tidak setia ya, suami istri tidak setia. Ini zamannya handphone, mau bikin rendezvous ya, itu begitu gampang ya, tinggal handphone saja ya, jadi ketemu. Nah, ini zamannya handphone, zamannya hotel motel ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda tidak mendapatkan pasangan suami istri orang yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali, saya merasa kasihan kepada Anda. Oleh sebab itu saya katakan kepada Anda bahwa ya lebih baik jangan menikah sebenarnya kalau tidak mendapatkan orang yang sungguh-sungguh diselamatkan, sungguh-sungguh lahir baru. Dan bukan cuma itu, dia harus setia di dalam Tuhan. Nah, kemenangannya tidak berakal ya, tidak setia ya, tidak penyayang ya, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka katanya mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, mereka tahu itu tidak boleh. Mereka tahu bahwa tidak wajar laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu tidak wajar. Mereka tahu ya. Tetapi katanya ya, mereka sekalipun ya
Ya, walaupun mereka mengetahui ada tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian akan dihukum mati. Ya, semua orang yang melakukan demikian akan masuk neraka. Mereka tahu itu. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, mereka tahu, tetapi mereka bukan hanya melakukannya sendiri, mereka bahkan setuju dengan orang-orang lain juga yang melakukannya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam menulis ini, dia tahu kota Roma, kota metropolitan pada waktu itu, tetapi penuh dengan kemusuhan, penuh dengan kebejatan. Ya, Kaisar Nero, ya, Kaisar Nero terkenal, dia adalah kaisar sinting, Satu hari istrinya sedang hamil, dia marah, dia tendang istrinya mati, Nah, ibunya sendiri dia bunuh, istrinya mati, kemudian dia jalan dan dia lihat ada laki-laki yang mirip sama istrinya. Laki-laki itu ditangkap dan dikebiri, Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi praktek homoseks itu bahkan dilakukan oleh kaisar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, tetapi semuanya itu nanti akan dihadapkan kepada Allah dan pada penghukuman. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan jikalau orang dalam keadaan yang demikian dan ingin dilepaskan, tidak ada cara lain. Rasul Paulus sudah berkata, hanya melalui percaya kepada Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Jikalau hari ini Anda kebetulan mendengarkan siaran ini, dan Anda di dalam ikatan semua itu, jangan berkecil hati, tetapi percayalah kepada Yesus Kristus. Ya, Anda tahu bahwa Anda akan dihukum nanti, tetapi Anda harus percaya kepada Injil. Injillah yang dapat membebaskan Anda. Berserulah kepada Tuhan, Tuhan, saya orang berdosa, Tuhan, saya orang akan binasa, Tuhan, selamatkanlah saya percaya kepadamu, Engkaulah juru selamat saya, Engkau dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Serukanlah demikian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah membahas Roma pasal 1. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, pimpinan-Mu. Berkatilah usaha kami mempelajari firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.